Kan mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, ditunggu. Sudah ada bayangan kira-kira SPK seperti apa? Gimana? Belum ada? Ya, kita tunggu ada yang masih typing. Belum? Nggak jadi typing? Ayo, satu atau dua orang, kira-kira sudah ada bayangan belum? Kira-kira OSPK itu yang demikian gitu, atau sedikit boleh Firman, meskipun sedikit silahkan. Belum ada ya. Baik, kita jadi ini mungkin ya saya lanjutkan. Jadi dari beberapa definisi yang sudah disampaikan tadi, ada sebuah kata kunci, ada beberapa kata kunci ya yang diulang beberapa kali. Jadi ada 3 kata kunci yang diulang-ulang tadi. Yang pertama adalah adanya sistem interaktif ya. Sistem interaktif. Nah, menggunakan komputer dan pengambilan keputusan. Nah, dari 3 kata kunci ini sekarang semakin jelas ya. Jadi kira-kira SPK itu yang seperti apa? Kalau sudah disaringkan 3 kata kunci ini. Kira-kira bagaimana? Kira-kira seperti apa atau apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan? Ya, masih ada teman-teman yang typing ya. Kita tunggu sebentar. Mana? Masih lama typingnya? Nah, ini dari Mustafa, seperti sistem memberikan rekomendasi akan suatu hal. Dari Triani, sebuah program ya, berarti Triani ya, program itu maksudnya program ya. Program aplikasi yang interaktif untuk mengambil keputusan menggunakan komputer. Oh, langsung tanya. AIDA, sistem untuk membantu mengambil keputusan melalui media komputer sebagai media pembantu. Ya, sebentar satu-satu ya. Mana tadi? Rijal, sistem komputer yang mendukung pengambilan keputusan secara interaktif. Ya, Rozi, berarti seperti, ya memang ini alat bantu manajemen, Rozi. Jadi seperti, ini Rozi tanya, berarti seperti manajemennya gitu Bu, betul. Jadi memang SPK ini memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi ya. Kalau tadi diperhatikan ada kata-kata semi terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, itu memang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh level manajemen. Jadi gitu ya. Itu ya Rozi ya. Nah, jadi semuanya betul ya. Jadi memang ini arahnya nanti sebenarnya SPK itu sangat luas ya. SPK itu sangat luas sekali, sistem pendukung keputusan ya. Decision support system tuh ilmunya sangat luas sekali. Sebenarnya ilmu ini ilmu level enterprise ya. Tapi nanti untuk mata kuliah ini memang kita hanya mempelajari sebagian ya, sebagian dari ilmu ini ya. Jadi sebagian. Jadi nanti memang apa yang akan kita pelajari itu seperti yang disebut teman-teman tadi ya. Jadi kita akan arahnya itu adalah membangun sebuah sistem interaktif ya dengan komputer yang digunakan untuk ini mengambil keputusan. Jadi pada permasalahan ada sebuah permasalahan, kemudian permasalahannya itu kita modelkan. Dari model itu kemudian kita akan selesaikan dan kita diselesaikan dengan sebuah algoritma ya. Nah, kemudian itu akan kita masukkan ke dalam komputer dan dijadikan sebagai sebuah sistem interaktif untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kira-kira itu. Nah, kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, tadi disebutkan ya bahwa SPK itu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh permasalahan-permasalahan yang dari terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, permasalahan yang terstruktur itu adalah permasalahan yang jelas baik dan buruknya. Gitu.
Jadi misalnya kita beli baju, mau beli baju itu mahal murah itu jelas ya. Jadi beberapa contohnya di sini apa ini? Ini make or buy analisis, beli atau tidak, ya. Tinggal dilihat ya apakah sesuai budget atau tidak. Nah, itu permasalahan yang jelas. Jadi kita semua sepakat gitu, gampang memutuskan ya, kelihatan memutuskan beli atau tidak. Nah, dilihat dari budgetnya. Oh, budgetnya sesuai ya, sudah kita beli. Atau misalnya, jadi ini jelas. Nah, untuk permasalahan yang terstruktur, ini tidak diperlukan bantuan dari DSS ya. Jadi, ya ini di sini ada support need-nya apa? MIS ini Management Information System ya. Jadi tidak perlu sampai ke DSS. Nah, adapun permasalahan yang tidak terstruktur, nah ini adalah permasalahan tidak terstruktur ya. Kita lihat di sini ada dua bagian yang membutuhkan DSS ya. Nah, jadi permasalahan yang tidak terstruktur itu adalah permasalahan yang kita belum ini. Jadi kita tidak tahu ya, ini ada kuat unsur subjektifnya. Jadi apa ya, baik buruknya itu belum jelas. Nah, jadi memang kuat unsur subjektifnya. Jadi kalau misalnya orangnya itu punya pengalaman dalam bidang tertentu ya, jadi punya pengalaman bidang tertentu, dia sudah berpengalaman selama sekali dan sudah tahu apa ya, malang melintang gitu ya. Kemudian dia dihadapkan pada sebuah permasalahan manajemen, tidak menggunakan bantuan komputer pun dia sudah bisa ya melakukan pengambilan keputusan. Jadi DSS-nya langsung ya. Nah, tapi ya memang ilmu DSS itu adalah sistem interaktif yang digunakan untuk membantu permasalahan yang tidak terstruktur. Jadi memang di sini kental sekali human judgment, ya subjektivitasnya kental. Jadi nanti kita lihat ya sebuah contoh ya. Jadi ini contoh selecting a cover for magazine. Nah ini kan subjektif sekali. Nah baik buruknya itu ya nggak ada baik buruk ya. Jadi unsurnya subjektif ya. Nah, kemudian approving loans, menyetujui pinjaman. Jadi kalau di bank itu kita tidak tahu, jadi tidak hanya dapat diputuskan dari jumlah income dari nasabah ya, tapi ada banyak bagaimana track recordnya, kemudian bagaimana catatan rekeningnya dan lain sebagainya. Nah, jadi hal yang dipertimbangkan itu sangat banyak. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur ya. Nah, ini juga R&D planning, jadi lebih ke research and development. Itu juga masuk ke dalam kategori ke unstructured. Nah, jadi ini masalah yang masih belum jelas ya. Jadi baik buruknya itu belum jelas. Nah, sedangkan semi terstruktur itu adalah permasalahan yang ada di tengah-tengahnya ya, antara permasalahan terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dia berada di tengah-tengah. Nah, DSS itu digunakan di dalam permasalahan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Domainnya ada di sini. Adapun yang terstruktur itu tidak diperlukan bantuan dari DSS. Nah, DSS ada di sini. Nah, itu bisa dilihat ya beberapa contohnya. Oh ya, kita lanjutkan ya. Nanti insya Allah boleh dimintain nanti slide-nya. Nah, kemudian ada 3 komponen fundamental ya, 3 komponen dasar dari DSS arsitektur, diantaranya adalah database, kemudian ada model, dan ada user interface. Ya, ada user interface. Coba kira-kira bisa disebutkan kira-kira peranan database di sini sebagai apa? Kita bahas satu persatu ya. Peranan dari database di sini apa? Oh, ada komponen yang keempat. Ya, user themselves are also important components of the architecture. Jadi user ini juga bisa menjadi komponen yang keempat ya, yang juga harus dipertimbangkan ketika kita membangun sebuah sistem pengambil keputusan atau DSS. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kira-kira posisi dari database di sini gunanya untuk apa? Dari database. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman masih mengetik. Ya, ini kita baca satu persatu ya.
Dari Triana, untuk menyimpan data yang nantinya jadi pertimbangan pengambilan keputusan, ya bisa jadi seperti itu, Triana. Terima kasih. Lanjut ke Ardianto. Menyimpan data yang diperlukan, yakni data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Baik, itu juga bisa. Zainatur, Rofikotir, Roi. Penyimpanan informasi data dari sistem. AIDA untuk menyimpan dan menganalisis data. Ayu untuk menyimpan data yang diinputkan user, Aji sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Ya, nah Isna belum selesai mengetik ya. Nah, baik ya. Jadi kurang lebih seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Jadi seperti yang Budha sampaikan tadi ya, ini database or knowledge base. Ya, jadi ketika kita sistemnya itu akan mengambil sebuah keputusan, dia juga bisa menganalisa dari data yang telah lampau atau data-data yang sudah ada. Jadi butuhnya di sini, ini sebagai knowledge-nya. Jadi contohnya misalnya tadi approval ya, menyetujui pinjaman. Nah, kita butuh data-data dari apa? Nasabahnya ya, data rekeningnya, data apa? Income-nya seperti apa, data rekening dan sebagainya. Nah, ini itu adalah data. Nah, ini jadi di dalam kita membuat sebuah sistem SPK atau DSS, kita juga membutuhkan knowledge base atau di database ini atau knowledge base ya. Jadi sebagai ini data-data yang nantinya diperlukan sebagai pertimbangan di dalam penyusun keputusan yang akan diputuskan. Nah, itu seperti Isna juga ya. Nah, kemudian the model. Model ini adalah kita memodelkan permasalahan. Nanti kita lihat contoh sederhananya ya, supaya lebih jelas. Jadi permasalahannya seperti ini, batasan-batasannya seperti ini. Nah, dalam proses membuat algoritma penyelesaiannya, kita butuh membuat permasalahan itu, kita tuliskan dalam sebuah model yang kemudian nanti dapat kita selesaikan dengan algoritma yang akan kita tentukan. Nah, jadi masalahnya modelnya kita bikin dulu. Apakah nanti bentuknya dalam rule ataukah nanti bentuknya dalam linear programming dan lain sebagainya. Nah, jadi ada model. Jadi permasalahan itu kita modelkan. Jadi di sini tadi seperti yang disebutkan, ini tidak bisa menghilangkan peranan manusia ya, tapi ini membantu manajemen atau manusia di dalam mengambil keputusan. Jadi unsur manusianya tidak bisa hilang sama sekali. Yang membuat modelnya ini juga manusia. Kalau nanti ada rule-nya juga dikembangkan oleh manusia. Jadi kalau nanti keluar DSS-nya, kadang hasil keputusannya pun bisa jadi dipertimbangkan kembali. Nah, jadi memang ini fungsinya adalah alat bantu di dalam pengambilan keputusan. Ya, namanya komputer ya punya keterbatasan. Nah, kemudian user interface ya. User interface ini ya karena sistemnya interaktif ya, maka ada user interface yang menggunakan yang berhadapan langsung dengan user. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, user interface ini sesuai dengan permasalahannya dan sesuai dengan usernya. Nah, usernya siapa dulu, kebutuhannya bagaimana, data apa saja yang perlu dia inputkan, data apa saja yang perlu ditampilkan. Nah, itu juga dipertimbangkan di dalam user interface. Apakah nanti di dalam DSS-nya itu perlu menampilkan data-data, kalau data-data kalau perlu menampilkan nanti bentuk yang sesuai itu apa. Nah, jadi memang ilmunya luas sekali. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, adapun ya di dalam mata kuliah ini kita tidak membahas DSS secara keseluruhan ya, tapi kita memang lebih ke nomor yang dua ini, nomor yang dua. Jadi the model, the decision context and user criteria. Nah, jadi di sini nanti ada bagaimana kita memodelkan permasalahan dan bagaimana kita juga mempelajari beberapa algoritma yang digunakan di dalam pembuatan sistem interaktif dari SPK. Nah, itu yang akan kita pelajari kira-kira dalam satu semester ini. Jadi model ini memang banyak ya, algoritma yang digunakan bisa pakai AI dan lain sebagainya. Tapi ini hasil yang bisa pilih dari RPS yang dari Prodi ya. Jadi kira-kira dalam satu semester ini memang kita tidak membahas DSS secara luas, tapi kita akan membahas beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk menyusun sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, jadi ini akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari itu adalah algoritmanya, jadi atau modelnya, bagian modelnya atau algoritmanya. Biasanya ada program linier, ada tabel dan pohon keputusan, ini ada simple additive weighting (SAW),
ya. Topsys, AHP, Fuzzy Query, Group Support System, dan ini ESS dan gabungan ini. Nah, ini memang sepertinya juga cukup banyak dipakai di TA ya. TA itu banyak sekali yang TA DSS. Nah, jadi macam-macam ya. Terus ini digunakan sesuai dengan apa algoritma ini dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oh iya, database tadi database di sini juga macam-macam ya. Database itu data knowledge base ini bentuknya bisa informasi terstruktur atau tidak terstruktur. Ini berbeda dengan permasalahan terstruktur tidak terstruktur tadi ya. Informasi terstruktur itu berarti datanya sudah siap dalam bentuk tabel-tabel ya, dalam Excel atau apa ya bentuk database yang lainnya. Kalau yang tidak terstruktur, informasi tidak terstruktur itu berarti seperti misalnya teks. Nah, butuh diolah kembali ya, text retrieval dan lain sebagainya sampai dia menjadi data yang siap diolah. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari satu semester ke depan, nanti kita akan mulai dari program linear. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti kita lanjutkan. Apakah SPK ada hubungannya dengan AI? Ya, jadi memang SPK itu sangat luas. Jadi memang di dalam pengembangan algoritmanya bisa juga kita menggunakan algoritma dari AI. Nah, jadi AI itu bagian dari SPK. Kalau SPK-nya itu ilmunya lebih luas. Nah, ini memang, tapi kalau algoritmanya memang ini dipilih yang karena tapi ini tidak hanya AI ya, jadi algoritmanya itu ada juga matematikanya, ada model matematikanya, kadang ada statistiknya. Nah, jadi lebih luas, SPK itu lebih luas daripada AI. Tapi AI bisa digunakan sebagai algoritma atau metode yang digunakan untuk penentuan keputusannya. Seperti itu ya. Ardianto Firmansyah. Silakan Budi, saya tunggu yang lainnya. Sudah di rumah semua atau masih banyak yang di jalan ya? Banyak yang masih di jalan habis kerja. Oh, masih di kantor ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini Bu Disa ganti slide yang baru ya. Ini ganti slide yang baru. Bentar, ini Bursa juga jarang pakai etol, jadi bingung ini. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Ini ganti slide-nya mana? Sebentar ya. Oh, ini. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Karena biasanya ngajar pakai Zoom. Tapi kemarin di kelas PJJ yang satunya, katanya etolbu lebih ringan. Kuotanya nggak banyak. Sebentar ya, mohon ditunggu sebentar. Belum muncul ya?
Oh sudah, malah di body saya nggak muncul. Sebentar, gimana nih caranya? Wah, ya sudah. Ya, mohon maaf. Ini Bursa pinjam PPT-nya Bu Ira dulu, seperti yang sudah Bursa bagikan ya kemarin ya, di link yang sudah Bursa bagikan. Insya Allah nanti akan ada PPT baru, tapi sementara kita pakai ini dulu. Baik, nah kita akan mempelajari mengenai linear programming. Ya, linear programming. Coba kita lihat dari PPT ini dulu. Kita langsung ke nah, coba dari sini ya. Nah ini, pengambilan keputusan dalam keadaan apa ini, ada kepastian ya. Kepastian atau ketidakpastian ya, certainty. Nah ini, jadi ini adalah contoh ya, salah satu teknik yang dapat digunakan di dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan. Ada namanya linear programming. Nah ini nanti lebih jelasnya akan bisa jelaskan di video ya, akan bisa kirimkan nanti, tapi mohon maaf karena masih diproses ya, nanti akan mungkin besok siang mungkin ya, insya Allah dikirimkan linknya. Linear programming yaitu salah satu teknik untuk menyelesaikan masalah optimasi. Ya, optimasi itu berarti kalau tidak maksimasi atau minimasi. Ya, optimasi itu meminimumkan atau memaksimalkan. Ya, dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear. Linear, karena ini linear programming, jadi permasalahannya harus linear. Linear paham maksudnya bagaimana? Persamaan linear itu yang seperti apa? Coba linear maksudnya bagaimana? Masih ingat? Persamaan linear itu yang seperti apa? Persamaan linear. Ayolah. Gimana persamaan linear itu yang bagaimana? Masih sudah atau masih ingat atau sudah lupa atau belum tahu? Enggak apa-apa, disampaikan aja. Jadi ini linear ya. Jadi bisa tanyanya persamaan linear dulu deh. Ini pertidaksamaan linear. Nah, persamaan linear itu bagaimana sih? Lupa, Ridwan lupa yang lain. Berbanding lurus persamaan aljabar. Satu lagi jawaban lagi. Bisa tunggu. Yang mengandung, nah, namanya persamaan itu pasti persamaan ataupun pertidaksamaan itu tetap memiliki konstanta, variabel dan koefisien sama semua ya. Nah baik, gini, persamaan linear ya. Kalau persamaan linear itu maksudnya berarti pangkat terbesar dari variabelnya adalah 1. Ya, pangkat dari tiap variabelnya itu adalah 1. Jadi misalnya X plus Y sama dengan 2, ini persamaan linear. Nah, atau X1 ditambah 2X2 plus berapa? 4X3 sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan linear. Jadi ini kan ada variabel X, ada Y. Pangkat terbesarnya adalah berapa? X pangkat 1. Pangkat 1. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan linear. Nah, ini juga ada 3 variabel. X1, X2, X3. Semuanya pangkat 1. Nah, itu yang disebut sebagai persamaan linear. Coba supaya tidak bingung, bisa ulang lagi ya. X dan Y ini disebut sebagai variabel ya. 2 dan 0 ini disebut sebagai apa? 2 dan 0. 2 dan 0 konstanta. Nah, betul Aida. Konstanta. Sekarang ini 2 dan 4 apa? Yang ini di sini. Pakai warna lain.
Yang ini yang warna ungu, 2 dan 4. Ini disebut sebagai apa? Koefisien. Terima kasih Rozina. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, jadi itu. Nah, persamaan itu sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti lebih besar sama lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu pertidaksamaan. Nah, jadi sudah punya bayangan ya yang dimaksud dengan persamaan atau pertidaksamaan linier. Nah, jadi linier itu berarti tidak ada pangkat 2, pangkat 3, itu linier ya. Dalam rangka mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan atau constraint yang ada. Nah, program linier, persoalan linier programming dapat diselesaikan dengan metode grafik, aljabar, atau simplex. Nah, yang akan Budisa bahas nanti adalah, utamanya adalah pada simplex. Ini, algoritma simplex. Nah, tapi sebelumnya nanti kita juga akan membahas terlebih dahulu tentang metode grafik ya. Jadi 2 yang akan kita pelajari. Nah, yang grafik ini akan Budisa bahas ya sebentar pada pertemuan kali ini. Nanti yang untuk metode simplex Budisa akan berikan dalam bentuk video yang akan kita diskusikan di pertemuan depan ya. Jadi nanti silakan dibuka mungkin Sabtu Ahad ketika longgar dan sudah siap untuk belajar lebih baik lagi ya. Mungkin sekarang masih capek dan lain sebagainya. Nah, ini diulang lagi, kita lihat PPT-nya dulu. Nah, ini ya, menyelesaikan masalah-masalah optimasi, memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, tapi hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat diubah menjadi fungsi linier. Jadi di situ tidak ada kuadratik ya, pangkat 3 dan lain sebagainya. Atau logaritmik dan lain sebagainya. Jadi hanya ada variabel-variabel dengan pangkat terbesarnya adalah 1. Sebentar, bisa lewati dulu. Monitornya aja. Ya. Dari umum. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh beberapa permasalahan yang diselesaikan dengan menggunakan linear programming. Ini. Sebagai contoh dalam memformulasikan permasalahan berikut ini akan dibahas ya perusahaan Vian Furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari 1 unit meja $7 ini bukan rupiah. Sedangkan keuntungan yang diperoleh untuk 1 unit kursi adalah $5. Nah, namun untuk meraih keuntungan, Vian Furniture juga memiliki keterbatasan sumber daya ya. Untuk pembuatan 1 unit meja diperlukan 4 jam kerja, untuk pembuatan 1 unit kursi dibutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk membuat meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapakah jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan dapat dimaksimumkan? Nah, ini contoh permasalahan yang tidak terstruktur tadi yang seperti kita bahas ya. Jadi ini kita masih belum kelihatan gitu loh. Ini sebaiknya berapa diproduksinya dengan beberapa constraint yang sudah disebutkan. Nah, dengan fungsi tujuannya adalah ini. Nah, inilah contoh permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, ini nanti kita dapat diselesaikan dengan pemrograman linear. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, coba nanti kita lihat beberapa contohnya yang lain dulu ya. Oh baik, Bursa ganti PPT lagi, bentar. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya kan, ya. Nah, baik, sudah muncul ya.
Ya, baik, kita lihat sebuah contoh mungkin ini yang bisa ambil juga dari salah satu sumber ya. Sebuah perusahaan tembikar memproduksi 2 macam produksi setiap hari, yaitu mangkok dan cangkir. Nah, mangkok dan cangkir. Perusahaan memiliki jumlah sumber daya yang terbatas untuk memproduksi produk-produk tersebut. Nah, tenaga kerjanya hanya ada 40 jam per hari. Nah, biasanya jam kerja kan 8 jam. 40 jam per hari ini berarti maksudnya ada 5 karyawan gitu ya. Jadi total jam kerja dalam sehari adalah 4 jam. Kemudian juga keterbatasan ini ya, bahan baku. Bahan bakunya adalah 120 kg per hari. Hanya terbatas 120 kg per hari. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin memaksimalkan berapa banyak jumlah mangkok dan cangkir yang harus diproduksi setiap hari untuk memaksimalkan laba. Nah, ini permasalahan optimasi ya, memaksimalkan laba. Nah, jadi ada mangkok dan cangkir, mereka punya keterbatasan seperti ini. Keterbatasan ini disebut sebagai constraint ya, batasan. Ini disebut sebagai constraint. Nah, di mana kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya dan laba seperti berikut. Jadi untuk produksi mangkok itu dibutuhkan 1 jam untuk per unitnya. Memproduksi 1 unitnya dibutuhkan 1 jam. Dan dibutuhkan tanah liat 3 kilo tanah liat. Kalau cangkir, itu kebutuhan jam kerjanya adalah 2 jam per unit, dan kebutuhan tanah liatnya adalah 2 kg per unit. Laba untuk mangkok 4.000 dan laba untuk cangkir per unitnya adalah 5.000. Nah, sekarang kita ingin tahu berapakah ya jumlah mangkok dan cangkir yang harus diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, contoh permasalahan ini adalah contoh permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, selanjutnya akan kita selesaikan dengan menggunakan linear programming. Nah, langkah pertama, jadi ini pengantar dulu ya. Langkah pertama, maka kita akan membuat seperti yang saya sebutkan tadi, kita membuat sebuah model linear ya, baik dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan linear dari permasalahan yang sudah kita sebutkan di sini. Nah, pertama kita buat sebuah variabel dulu. Jadi misalnya di sini ada variabel X1 gitu ya. Mangkok kita diwakili oleh variabel X1. Cangkir di sini diwakili oleh variabel X2. Nah, mangkok X1 dan cangkir X2 ya. Nah, maka kita pertama kali itu menentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah laba. Di mana laba itu bagaimana kira-kira persamaan dari labanya? Dari hasil produksi mangkok dan cangkir. Ada ide? Misalnya X1 ya. X1 itu adalah jumlah produksi mangkok ya. Jumlah produksi mangkok. Dan X2 itu adalah jumlah produksi cangkir. Jadi langkah pertama kita akan menyusun sebuah fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu laba. Misalnya kita misalkan sebagai Z. Maka kira-kira persamaan Z ini laba bagaimana? Terima kasih Vicky. Tuh Vicky sudah nulis ya, 4.000 X1 ditambah dengan 5.000 X2. Ya. Ini fungsi tujuannya. Nah, baik. Selanjutnya, setelah dari fungsi tujuan, kita akan memodelkan fungsi constraint-nya. Ini, constraint itu atau batasan. Maka dapat kita buat ya, ini bentuknya adalah pertidaksamaan. Maka fungsi constraint-nya, bisa tuliskan dengan warna yang lainnya. Ini, fungsi constraint yang pertama itu adalah ini ya, dari keterbatasan tenaga kerja. Maka bisa tuliskan X1 ditambah 2X2 ya, itu kurang dari sama dengan 40. Nah, coba bisa dipahami yang kuning ini, yang oranye ini. Jadi ini untuk memodel, ini fungsi objektif. Yang ini adalah fungsi constraint untuk memodelkan mengenai batasan dari tenaga kerja. X1 di sini karena 1 ya, 1 kali X1 ya,
1 kali jam dikali dengan jumlah produksi mangkok ditambah 2 jam kali jumlah produksi cangkir kurang dari sama dengan 40 karena total tenaga kerjanya adalah maksimum 40. Nah, sampai ini fungsi constraint ini bisa dipahami? Nah, baik. Bisa lanjutkan. Maka kita lanjut ke fungsi constraint yang kedua. Fungsi constraint yang kedua adalah keterbatasan terhadap sumber daya tanah liat, ya, tanah liat. Maka yang di sini tanah liat, coba Bu Disa minta tolong dibantu. Kira-kira bagaimana fungsi dari fungsi constraint untuk tanah liat? Silakan dituliskan. Nah, terima kasih. Itu ada Nur Azah ya. Nah, ya, terima kasih. 3x1 ditambah dengan 2x2 kurang dari sama dengan 120. Nah, tidak boleh bisa lebih ya. Jadi kurang dari sama dengan, boleh sama dengan, tidak boleh lebih. Ya, kurang dari sama dengan 120. Nah, ini adalah fungsi constraint-nya. Jadi yang merah ini fungsi objektifnya, yang di sini adalah fungsi constraint-nya yang berupa pertidaksamaan. Yang fungsi objektifnya berupa persamaan, tapi semuanya dalam bentuk linier. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, linier itu ada variabel, pangkat tertingginya adalah 1. Dan constraint tambahannya ya, constraint tambahannya juga kita tidak boleh lupa karena produksi itu tidak mungkin negatif ya jumlah produksi, sehingga juga ada constraint di mana X1 dan X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini Bu Disa rangkum di dalam slide berikut. Nah, ini fungsi objektif, ini fungsi constraint, dan ini juga constraint-nya ya, constraint tambahan. Nah, jadi ini disebut model dari permasalahan kita. Model dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya permasalahan linear ini akan kita selesaikan, ya, akan kita selesaikan. Oh, ini dihapus saja. Oh, gimana cara hapusnya ya? Nah, hapusnya mana ya? Oh, ini sudah. Nah, baik, jadi ini permasalahannya. Nah, selanjutnya akan kita selesaikan dengan metode yang sudah disebutkan tadi. Pertama kita akan selesaikan dengan metode grafik dan kemudian akan kita selesaikan metode simplex ya. Nah, metode grafik itu mudah sekali. Jadi Bu bisa gambarkan. Metode grafik itu kita dengan menggambarkan ya, menggambarkan model matematika yang sudah kita bikin ini ke dalam sebuah grafik. Bentar. Nah, misal yang di sini adalah X1, yang di sini sumbu yang tegak itu adalah X2. Maka kita mulai menggambarkan. Kita mulai dari fungsi constraint yang pertama, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40. Jadi pertama kali kalau menggambar itu pertidaksamaannya kita abaikan dulu. Jadi kita anggap sama dengan 40. Maka gambarnya kira-kira bagaimana garisnya? Garisnya gimana? Nggak bisa gambar ya kalian ya. Jadi kita gambarkan, kita fokus di sini dulu. Pertidaksamaannya kita abaikan dulu ya. Kita fokus bikin sama dengan 40. Jadi gambarnya adalah sebuah garis ya, dengan kita cari perpotongan terhadap X1 dan X2-nya. Kalau X2-nya 0, nah jika X2-nya 0, kira-kira X1-nya berapa? Kalau X2-nya 0, X1-nya? Terima kasih Rozi. 40, kira-kira 40 itu gimana ya? Ini misalnya. Kalau X2-nya 0, kalau X1-nya 0, X2-nya 20, baik. Nah, kita tarik garis ya. Bismillah. Nah, anggaplah begini. Ini adalah gambar untuk yang nomor 1. Karena kurang dari 40, maka yang merupakan solusi itu adalah yang di bawah sini, ya. Adalah yang di bawah sini, karena dia kurang dari 40. Kalau lebih dari 40, maka yang di atas yang kita arsir. Nah, coba, kenapa kok arsirnya nggak sampai bawah? Kenapa kok cuma sampai di sini? Ya,
karena batas bawahnya 0. Zainatur ya. Ini bukan karena ini X1 X2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh sampai di bawah sini. Kita batasi cuman hanya yang di sini. Coba tadi Haryono tanya kok bisa 20 ya Bu? Kalau X-nya 0, X1-nya 0, maka di sini hanya 2X2 sama dengan 40. Berarti X2-nya berapa Haryono? Kalau X1-nya 0, X2-nya sama dengan 20. Nah, semoga bisa dipahami Haryono? Bisa, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan untuk menggambar yang fungsi constraint yang kedua. Nah, 3X1 plus 2X2 sama dengan 120. Kalau X2-nya 0, X1-nya berapa? Kalau X2-nya 0. X1-nya maka 40 ya, di sini juga. Kalau X1-nya 0, X2-nya 60. Terima kasih. Nah, 60. Kita tarik garis. Maka yang diarsir juga yang ada di sini. Arsirnya mungkin ngadepnya berbeda gini ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, yang merupakan solusi ya, feasible solution atau solusi yang mungkin untuk permasalahan ini adalah yang ada yang diarsir dua-duanya. Jadi solusi yang memungkinkan itu ada di wilayah sini. Nah, sini ya, mohon maaf gambarnya kurang bagus ya. Kita nanti bisa nah, ada di sini ya. Nah, paham ya? Dapat dilihat ya. Jadi yang di sini bukan merupakan solusi. Yang di sini bukan solusi, apalagi yang di sini. Jadi solusinya hanya ada di sini. Ini disebut sebagai feasible solution atau solusi yang mungkin. Nah, semua solusi yang mungkin itu ada di wilayah yang diarsir dua kali. Feasible solution atau solusi yang mungkin, yang di sini. Nah, tapi sekarang kita tanya, nah solusi yang paling memaksimalkan laba itu yang mana? Di sini tuh bisa jadi 1,1 memenuhi. Di sini berarti berapa? 10,10 memenuhi ya. Kalau 10, berapa? 10,10 memenuhi. Ya. Nah, jadi di sini semuanya memenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya dari feasible solution ini mana saja yang dapat memaksimalkan laba? Kira-kira ada ide gimana caranya? Disubstitusikan ke Z. Nah, terima kasih Aida. Kira-kira berapa saja? Betul Aida, coba dilanjutkan. Kira-kira mana saja yang disubstitusikan? Karena di sini kita tahu banyak sekali titiknya ya. Ini di sini 40, sini 20. Jadi banyak sekali jumlah titik yang ada di sini. Kira-kira mana saja Aida yang kita substitusikan? Itu sudah betul Aida. Jadi kita substitusikan. Nah, itu Aida X1 40. Nah, ya jadi yang betul. Jadi yang kita coba itu adalah pada titik-titik potongnya. Kalau titik potongnya misalnya gini, sama gini ya. Berarti kita coba di sini, sini, dan di sini. Nah, tapi kebetulan sini titik potongnya itu hanya ada di sini. Ini titik potongnya cuma di sini. Kalau titik potongnya, oh ya titik potongnya di sini kok. Kok di sini? Keliru buat saya. Maaf. Jadi titik potongnya sudah di sini. Jadi kita di sini. Nah, maka kita coba yang di titik potongnya. Boleh juga dicek di sini sih, tapi biasanya solusinya ada di titik potongnya itu. Nah, maka kita coba cek ya. Kita masukkan. Maka di sini adalah yang maksimum. Jadi solusi maksimumnya itu untuk memaksimalkan laba itu X1 tadi apa? Mangkok apa cangkir ya? Lupa bersama mangkok ya. Apa tadi? Mangkok atau cangkir berarti? Mangkok ya. Berarti mangkok 0 tidak memproduksi mangkok dan cangkirnya diproduksi sejumlah 40. Nah, 40. Jadi cangkirnya 40. Cangkir, kok enggak kebalik? Lupa ya. Kok kebalik sih Bu Lisa? Keliru ya. X1-nya
mangkoknya 40, ini kan X1 toh, X2-nya 0. Dia hanya memproduksi mangkok sebanyak 40, cangkirnya tidak diproduksi. Coba kalau kita masukkan ke Z, berarti 4000 dikali 40 sama dengan berapa? Keuntungannya adalah 160.000. 160.000 ya, keuntungannya 160.000. Nah, jadi ini adalah solusinya. Jadi X1 40, X2 0. Ini adalah solusi yang paling maksimum. Dengan total labanya adalah 160. Kalau dicoba yang lain di feasible solution, ini juga bisa masuk ke dalam constraint-nya, tapi dia tidak dapat laba yang maksimum. Coba dicek ini dimasukkan ke constraint-nya, memenuhi atau tidak? Terpenuhi ya. Di sini 40. Nah, berarti maksimum. Jam kerjanya maksimum 40 kali ini berapa? 120 juta. Oh iya, juga tidak ada sisa, jadi semua konsen terpenuhi dan tidak ada sisa jam kerja, juga tidak ada sisa bahan baku. Nah, jadi gitu. Jadi sudah dapat bayangan ya, ini pengantar kita tentang linear programming. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Sementara belum, baik. Nah, ini adalah pembahasan mengenai linear programming. Nah, linear programming, ya metode paling sederhana yang dapat digunakan adalah metode grafik. Nah, seperti yang kita bahas hari ini, ya. X1 kok bisa 40 ini Haryono? Ini Haryono, di sini loh. Jadi kita coba itu pada perpotongannya ini loh. Ini solusi paling maksimum. Ini X1 40. Nah, jadi metode yang paling sederhana adalah menggunakan metode grafik. Jadi ini namanya metode grafik. Digambar, dilihat perpotongannya di mana. Nah, itu adalah solusi yang maksimum, ya. Feasible solution, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang metode grafik ini punya keterbatasan karena pada permasalahan linear programming itu biasanya meskipun permasalahan yang linear bisa jadi constraint-nya ini tidak. Ini kan sederhana ya, hanya ada 2 variabel, hanya ada 2 constraint. Nah, tapi umumnya tidak seperti itu. Variabelnya bisa banyak, bisa jadi 3, 4, 5, constraint-nya juga bisa jadi tidak hanya 2. Nah, pada permasalahan seperti itu tentunya sudah tidak mungkin diselesaikan dengan metode grafik, ya. Jadi metode grafik ini punya keterbatasan. Ini kalau ditambah 1 aja, ditambah 1 variabel lagi X3, gambarnya kan sudah 3 dimensi ya, tidak dapat 2 dimensi. Dan constraint-nya ditambah lagi nanti tambah semrawut, garisnya banyak sekali. Nah, untuk permasalahan itu karena itu ada yang namanya disebut sebagai metode simplex. Nah, itu nanti simplex itu yang akan kita pelajari, ya, akan kita pelajari selanjutnya yang insya Allah akan bisa kirimkan dalam bentuk video, ya, nanti dalam bentuk video. Yang hari ini ada yang ingin ditanyakan, yang di sini silakan. Haryono, apakah sudah tahu tadi 40 dapat dari mana? Alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan ya, mungkin itu bisa cukupkan pembahasannya sampai sini. Adapun untuk yang metode simplex nanti akan bisa kirimkan dalam bentuk video ya. Kalau tidak besok siang mungkin besok sore ya, ditunggu dulu ya. Insya Allah nanti bisa kabari di grup. Nanti silakan disimak di waktu-waktu yang kira-kira sudah enak untuk belajar dan akan kita bahas di pertemuan depan. Jadi silakan disimak terlebih dahulu sebelum pertemuan di pekan depan. Baik, begitu ya. Insya Allah sudah cukup jelas apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya lancar pekerjaannya, pulang ke kantor juga lancar ya. Baik, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.